You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord, 'cause you are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord, 'cause you are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord, 'cause you are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord, 'cause you are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord, 'cause you are worthy to be praised. One more time and say, we give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We worship you, our Lord. We worship you, our Lord. We worship you, our Lord, 'cause you are worthy to be praised. You are worthy to be praised, Lord. 'Cause you are worthy to be worshipped. Hallelujah, Lord Jesus. Engkau baik, Engkau raja di atas segala-galanya.
Masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, we worship You, Lord, because You are the King. Engkau sangat baik Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Ku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Wow, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau teramat baik bagiku. Shalom teman-teman XG, semoga teman-teman sehat tubuhnya, sehat psikologisnya, sehat semuanya, sehat hubungan percintaannya, sehat hubungannya dengan teman, dengan keluarga, dengan orang tua tentunya. Sebenarnya hari ini bukan jadwal gue, cuman gue harus membackup, harus menggantikan karena ada sedikit miskomunikasi. Mungkin buat teman-teman yang udah lihat judulnya ya, halunya drakor dan serunya PUBG.
gue adalah orang yang pernah berhalu-halu ria dengan drakor. Mungkin drakor dulu yang gue ikutin, nggak tahu teman-teman mungkin masih pernah dengar. Gue dulu gue nonton Secret Garden, gue nonton My Fair Lady, gue nonton Princess Hour, gue nonton My Love from the Stars, Jun Ji Hyun kalau nggak salah yang waktu itu yang membintanginya. Gue juga nonton drakor yang nggak seri. Dan seru. Gue salah satu orang yang cukup halu waktu nonton film itu. Bicara PUBG, gue memang gak main PUBG, tapi zaman gue main game, dulu ada satu game yang mirip-mirip PUBG, namanya Counter Strike. Terakhir tuh kalau nggak salah gue ikutin tuh Counter Strike 1.6 Connection Zero. Mirip-mirip PUBG, cuman beda PUBG bisa PC dan bisa HP, dia cuma PC aja, tapi sama, war, perang, online, dan gue cukup autis di dunia itu gitu loh. Waktu-waktu gue habis, jam-jam gue habis hanya untuk nikmatin dua hal itu. Nah, gue yakin keadaan saat ini juga nggak jauh berbeda, apalagi khususnya di masa pandemik, teman-teman yang tadi kuliah, sekolah, akhirnya lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dan nggak punya kegiatan lain selain banyak nonton drakor dan main game, dan mungkin PUBG salah satunya. Dan karena ada banyak kan game-game lain seperti Mobile Legends dan lain sebagainya. Nah, apa yang mau gue sampaikan di sini adalah selain tentang halu dan serunya, gue juga mau ingetin buat kita semua, khususnya buat kita semua yang suka akan hal seperti itu, akan dunia-dunia seperti itu. Gue cuma mau mengingatkan begini, game dan film itu hiburan, so nggak ada salahnya menikmati itu. Teman-teman mau menikmati drakor atau menikmati main game, itu hiburan, so enjoy it. Biar hidup lu nggak stres, nikmatin. Nah, tapi gue juga adalah orang yang juga yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Makan adalah hal yang baik. Lu nggak makan, lu mati. Tapi makan berlebihan, lu juga mati. Nangkap ya maksud gue? Lu makan, lu sehat. Lu nggak makan, lu mati. Lu makan berlebihan, lu pun mati. Nah, ini yang mau gue sampaikan di sini. Sama seperti kita juga mengkonsumsi games dan drakor. Ketika kita mengkonsumsi dalam waktu yang cukup, itu akan menjadi sebuah hiburan yang tentunya akan membuat mental kita, psikologis kita sehat. Karena gini, ketika lu terhibur, mental dan psikologis lu sehat. Jadi ketika lu nggak tertekan, otomatis mental dan psikologis lu sehat. Tapi sebaliknya, ketika lu mengkonsumsi ini terlalu banyak, menghabiskan banyak waktu dan jam-jam lu, maka mental dan psikologis lu tidak sehat. Seperti makan tadi, nangkap ya? Yang terjadi adalah mental dan psikologis lu tidak sehat. Kenapa tidak sehat? Karena ini yang mau gue bagiin pertama. Kita masih opening, kita santai temen ya. Santai aja, kita belum buka firman. Nanti teman-teman mikir, sesat nih orang dari tadi nggak buka ayat, nggak buka kitab. Tenang, nanti ada. Nah, kembali lagi ke statement gue awal, adalah begini. Mengkonsumsi games dan film yang adalah hiburan, itu baik buat kesehatan mental dan psikologis lo. Karena itu hiburan. Biar hidup lo nggak terlalu stres dan tertekan. Karena gue yakin buat lo semua yang lagi di bangku kuliah, walaupun pandemik atau kuliah online, tapi tugas pasti gila-gilaan. So, lo perlu refresh diri lo. Mungkin lo main games atau lo sekedar mengkonsumsi drakor, sebuah hiburan yang murah meriah karena lo bisa lakukan itu di rumah gitu loh. But ketika lo konsumsi itu berlebihan, itu juga akan mengganggu psikologis lo dan kesehatan mental lo. Kenapa gue bilang demikian? Karena tangkap ini,
yang selalu pernah gue sampaikan berulang-ulang, gue nggak tahu lu semua inget apa enggak, tapi gue coba ingetin lagi bahwa manusia hanya akan menjadi sesuatu di mana mereka menghabiskan waktunya. Gue ulang, manusia hanya akan menjadi sesuatu di mana mereka menghabiskan waktunya. Dengan kata lain begini, kalau lu menghabiskan waktu lu untuk ada di bengkel, bergaul dengan para montir tuh engineer ya, teknisi, orang-orang yang mengerjakan mesin di bengkel. Lu bergaul dengan para montir di sana, waktu-waktu lu habis di situ dari pagi mungkin sampai sore, lu nongkrong di situ. Maka mustahil lu akan menjadi seorang dokter. Kenapa? Karena waktu-waktu lu habis dengan para montir, seorang teknisi mesin. Tapi adalah hal yang masuk akal kalau lu jadi ngerti mesin atau bahkan suka mesin. Akhirnya lu mulai suka dunia modifikasi, lu mulai modifikasi motor, modifikasi mobil karena waktu-waktu lu habis di bengkel. Jadi orang hanya akan menjadi sesuatu di mana mereka menghabiskan waktunya. Sampai sini paham ya? Nah, pertanyaannya sekarang begini. Apa yang terjadi ketika lu banyak menghabiskan waktu lu untuk mengkonsumsi drakor, untuk mengkonsumsi PUBG? Oke, pelan-pelan. Output seseorang itu ditentukan oleh input seseorang itu. Output seseorang itu ditentukan oleh input seseorang itu. Pelan-pelan ya. Bahasa kasarnya gini. Gue umpamakan lu yang suka nyanyi. Kalau input lu yang masuk adalah lagu-lagu jazz yang lu suka, maka lu akan suka menyanyikan lagu jazz. Yang keluar outputnya adalah lagu-lagu jazz. Nggak mungkin lagu-lagu dangdut. Karena input yang masuk dalam diri lu adalah lagu-lagu jazz. Sebaliknya, jika yang masuk sama lu inputnya lagu-lagu dangdut, maka yang keluar ketika lu lagi mandi, ketika lu lagi bersenandung, saat lu nyanyi, atau lu bergumam, maka lagu-lagu dangdut. Karena gini, output lu itu hanya akan ditentukan oleh input lu. Input lu apa, demikianlah output lu. Gue ulang, input lu apa, demikianlah output lu. Input lu apa, demikianlah output lu. Jadi nggak mungkin kalau input lu A, outputnya C. Nggak mungkin. Tangkap ya, sampai di sini. Nah, demikian dengan orang yang mengkonsumsi terlalu banyak. Oke, gue akan mulai dengan drakor. Berbahaya mengkonsumsi drakor ketika input lu terlalu banyak. Input lu terlalu banyak, maka output lu pun demikian. Demikian seperti apa? Mungkin lu bertanya, mungkin lu bingung demikian seperti apa gitu loh. Oke, gue akan coba memberikan sebuah ilustrasi. Ketika lu memasukkan terlalu banyak, gini. Lu suka foto kan? Mungkin beberapa teman-teman suka foto. Buat teman-teman yang suka foto khususnya selfie, gue ulang ya. Buat teman-teman yang suka foto khususnya selfie, maka teman-teman akan belajar mencari angle yang baik. Angle yang baik. Lu mungkin cari angle lu entah dari samping, dari tengah gitu loh. Angle yang menurut lu di situ kelihatan better, kelihatan lebih cantik, kelihatan lebih ganteng atau whatever is that, lu mulai cari angle. Dan angle itu yang terbaik itulah yang mungkin lu akan lu posting. Bahkan mungkin sebelum lu posting, lu akan edit. Lu bumbukan dengan berbagai macam filter atau berbagai hal yang kelihatan oke dan lu tampilkan. Yang sebetulnya ketika lu tampilkan, perhatikan ini, ketika lu tampilkan dan ada di sosial media lu, sebenarnya itu tidak mewakili lu yang sebenarnya. Karena itu cuma dilihat dari sudut angle yang lu suka terlihat di situ. Ditambah dengan beberapa macam kostum, make up filter, editing, dan lain sebagainya. But it's look great. Itu terlihat sangat bagus. Itu terlihat sangat
oke, sangat sangat keren. Tapi itu kan bukan dari realita gitu loh. Bukan kenyataan yang sesungguhnya. Nah, demikian film drama-drama Korea. Di drama-drama Korea, banyak scene-scene yang didesain, angle-angle yang didesain seperfect mungkin, sesempurna mungkin, seindah mungkin, seromantis mungkin, yang menggambarkan sebuah sesuatu yang ideal, yang diinginkan semua orang. Sesuatu yang luar biasa. Yang menarik adalah apa yang ditampilkan bukanlah realitas sesungguhnya di dalam kehidupan realita kita. Bukanlah kehidupan yang sesungguhnya. Itu cuma angle-angle yang didesain, make up, editing yang bagus, ditambah soundtrack musik sehingga adegannya sangat menarik, sangat indah, sangat dramatis. Dan membuat kita yang nonton, kita mulai baper, mulai kayak wow, serius jujur, gue pernah walaupun muka gue serem kayak teroris, but gue orang yang pernah nonton film Korea dan gue nangis. Gokil memang. Cara mereka meracik itu memang menurut gue luar biasa. Ya, but it's okay, itu hiburan. Tapi kembali lagi, gue lagi bicara tentang kita yang mengkonsumsi lebih, dampaknya apa? Oke, ketika semua direkayasa dengan luar biasa indah, luar biasa bagus, dan tampillah sebuah adegan-adegan ideal yang luar biasa, karena mereka pun untuk satu scene aja mereka bisa retake berapa kali, ulang, karena angle-nya nggak pas, ngomongnya nggak pas, kata-katanya nggak pas. Mereka bikin seperfect mungkin, sehingga dalam berapa detik angle adegan itu dibikin memang sedramatis mungkin. Dan kita yang nonton, wow, kita terkesima dengan hal itu. That's why banyak teman-teman yang mulai terus nonton berseri kan. Dan itu tandanya mereka yang membuat film itu berhasil. Yang menarik adalah begini. Kalau yang masuk, yang input adalah sesuatu yang terus sempurna, perfect, ideal, indah, luar biasa, maka demikianlah output yang keluar dalam diri lu. Maksudnya begini, jangan salah paham. Maksudnya gini, bukan berarti kita punya pemikiran yang ideal itu salah. Pelan-pelan. Tanpa kita sadari, kita menjadi orang yang mulai tidak realistis terhadap kehidupan, dan kita mulai menaruh standar yang terlalu tinggi. Ini berbahaya. Apakah salah menaruh standar yang tinggi? Tidak salah kalau lu bisa handle. Repotnya banyak orang nggak bisa handle. Nah, maksudnya standar terlalu tinggi apa? Ini yang menarik. Ini yang gue bilang orang yang mulai halu. Banyak orang yang mulai berusaha tanpa disadari. Gue ulang ya, tanpa disadari. Ini tanpa disadari, mereka mulai berusaha. Atau paling tidak, merindukan apa yang terjadi di film terjadi dalam kehidupan realita mereka. Pelan-pelan. Mungkin teman-teman mikir, gue nggak seperti itu. Oke, pelan-pelan. Nanti kita akan lihat, kita akan buktikan apakah kita ada di situ atau tidak. Oke. Pertama, gue bahas paling sederhana begini. Buat yang berpacaran, kadangkala tanpa disadari, mereka menuntut hal-hal romantisme yang ada di film. Kalau di film itu kayaknya pacarnya peka gitu ya. Begitu hujan langsung disediakan payung. Begitu ceweknya kedinginan langsung dilepas jasnya, dikasih jasnya. Di kehidupan realita lu, pasangan lu nggak seperti itu. Dan lu mulai terganggu dan lu merasa pasangan lu nggak peka atau nggak sayang dan nggak cinta sama lu. Sebenarnya yang terjadi adalah bukan tentang tidak sayang dan tidak cinta, tapi lu sudah menerapkan apa yang lu lihat di dalam sebuah film. Lu mencoba mengadaptasikan ke dalam kehidupan realita lu, dan lu taruh standar itu di dalam hubungan lu dengan pacar lu. Tanpa lu sadari. Gue kasih ilustrasi kedua. Oke.
Berapa banyak orang yang punya cara berpikir bahwa hubungan yang ideal dalam sebuah berpacaran adalah makan di restoran dengan suasana romantis, dengan ambience yang romantis, tempat-tempat yang mungkin ekspensif, mahal. Pertanyaan gue begini, dari mana lu punya standar itu? Orang tua lu gak pernah ngajarin. Orang tua lu gak pernah ngajarin lu bahwa sayang kalau pacar kamu ngajak makan, pilihlah restoran yang mewah. Nggak pernah. Tapi kenapa standarnya selalu itu? Padahal kalau lu makan di rumah lu, makanan di rumah lu menurut gue tidak jauh berbeda dengan makanan yang ada di warteg. Ada telur, ada ikan, ada ayam. Tapi kenapa harus di tempat-tempat yang kelihatannya oke, yang ambience-nya bagus, yang romantis? Why? Karena tanpa kita sadari, kita belajar di film. Film menjual hal seperti itu. Film menjual kemewahan-kemewahan seperti itu. Naik mobil bagus, makan di tempat mewah, pakai barang-barang branded. Coba lihat sekarang cara lo berpakaian. Coba. Bukankah 90% cara lo berpakaian saat ini terinspirasi dari film-film yang lo tonton? Dari busana-busana Korea yang lagi hype? Apakah itu salah? Enggak salah. It's not about fashion. It's not just about fashion, I mean. Tapi ini juga merubah karakter dan psikologis lo. Tapi maksud gue itu sebuah bukti bahwa tanpa lo sadari, standar-standar yang ada dari apa yang lo lihat, lo terapkan di hidup realita lo. Tangkap yang gue bilang dari awal, apa yang masuk itu yang keluar. Output lo, keluar lo itu ditentukan oleh input lo. Apa yang masuk dalam input lo, dalam alam bawah sadar lo, demikian itu yang keluar. Dan lo mulai mau mencoba berpenampilan, dan berpenampilan seperti apa yang lo lihat. Dan lama-lama lu mulai pengen berperilaku seperti apa yang lu lihat. Bisa paham maksud gue sampai sini ya? Pelan-pelan. Tapi itu yang gue bilang tadi, apa yang masuk, itu yang keluar. Maksudnya adalah begini, gue coba simpulkan pelan-pelan. Kalau yang masuk dalam diri lu, dalam alam bawah sadar lu, drakor. Artinya gini, drama Korea. So jangan heran yang keluar dalam hidup lu adalah drama. Dan sikap lu drama banget. Bisa apa maksud gue? Tanpa lu sadar lu menjadi orang yang drama banget. Baik sama keluarga lu, baik sama teman-teman lu, baik hubungan lu sama pasangan lo. Lo menjadi orang yang drama banget. Kenapa bisa begitu? Karena yang masuk, input lo, itu semua hal yang sifatnya drama. Hal yang sifatnya direkayasa. So sehingga yang keluar dalam diri lo adalah sesuatu yang drama dan sesuatu yang direkayasa. Lo mungkin lo belum sadar. But it change you slowly. Itu merubah lo pelan-pelan. Pelan-pelan tanpa lo sadar. Dan lo menjadi orang yang sampai one day ada orang di sekitar lo yang bilang, drama banget sih lu. Hey, lu drama banget sih. Dan lu, enggak, gue gak bermaksud drama. Kok drama sih? Maksud gue gini, kenapa harus begini. At the end, intinya lu drama banget. Why? Karena yang masuk adalah hal yang drama banget. It's dangerous. Itu berbahaya. Yang ketiga adalah hal yang paling berbahaya ketika kita mengkonsumsi drakor berlebihan adalah begini. Maaf, ini penting, gue harus sampaikan. Tanpa lo sadar gini, mungkin lo ketawa ketika lo melihat TikTok dan ada orang-orang yang menggunakan istilah ini. Pelakor. Wah, mungkin lo pada tahu. Pertanyaannya gini, kenapa sih pelakor ada? Kenapa pelakor banyak? Kenapa pelakor ngetren banget, menjamur? Lo mungkin masih menganggap biasa-biasa aja.
Tapi ketika lu nanti punya teman-teman di lingkungan lu dan dia jadi pelakor, baru lu kaget. Loh, kok bisa gitu loh. Gue mau kasih tahu satu hal sama lu. Salah satu hal yang dipamerkan dalam drama-drama ini adalah kehidupan indah dengan sebuah standar yang nyaman. Pacaran dijemput dengan mobil mewah, makan di restoran mahal, berpakaian barang-barang mahal. Tanpa lu sadar, akhirnya itu menuntut lu. Tanpa lu sadar, itu akhirnya menuntut lu menjadi seseorang yang materialistis. Believe it or not, percaya atau tidak, lu menjadi seseorang yang mendambakan kenyamanan. Akhirnya boleh bikin standar. Gue pengen punya pasangan yang bisa jemput gue dengan mobil, bisa ngajak gue makan di restoran mewah. Ya, kenapa? Kenapa lu punya standar demikian? Karena itu yang masuk, itu yang lu konsumsi, itu yang lu lihat. Mungkin lu berpikir gini, nggak juga kok. Gue bisa jalan dengan orang yang sederhana. Iya, mungkin lu bisa jalan dengan orang yang sederhana. Tapi ketika ada orang dengan segala kemewahan mendekati lu, itu akan menjadi sebuah temptation, menjadi sebuah godaan yang sulit lu hindari. Why? Karena itu yang lu lihat. Gue bilang tadi, output lu, tindakan lu, keluar lu ini ditentukan oleh input lu, ditentukan oleh apa yang masuk. Ketika yang lu konsumsi adalah hal-hal yang demikian, maka lu mulai menjadi orang yang gue bilang tadi, menerapkan sebuah standar. So akhirnya, banyak perempuan yang menjadi materialistis, bahkan gak ragu untuk menjadi seorang pelakor demi menikmati hidup mewah. Kenapa? Karena laki-laki mapan cuma ada dua hal. Kalau nggak dia sudah menikah, dia anak orang kaya. Kenapa gue bilang? Karena biasanya remaja atau pemuda yang belum menikah, dia masih merintis, dia belum punya banyak hal. Ketika dia udah menikah, biasanya dia mulai punya fasilitas, punya mobil, punya rumah, punya dan lain sebagainya, atau bisnis dan usahanya berhasil. Nah, akibatnya ada remaja-remaja perempuan yang suka dengan laki-laki yang kelihatannya keren dan mewah dan bisa membelikan dia barang-barang yang bagus. Seperti di film. Dan dia mulai suka dengan laki-laki tersebut. Yang adalah suami orang. Yang kedua adalah jatuh cinta sama orang kaya. Jatuh cinta sama orang kaya, orang yang berada, keluarga berada. Dan ya gue bilang tadi, kenapa? Karena dia datang dengan segala kemewahan yang dia punya. Mobil, harta yang bagus. Dan lu mulai suka, kenapa? Karena tanpa lu sadari itu seperti sebuah standar film yang lu lihat tadi, gue bilang. Dan namanya orang kaya, mungkin keluarga lu begitu mudah menerimanya. Satu hal yang kadang-kadang kita lupa, tidak semua ya, tidak semua, tapi kecenderungan, orang yang posisinya ada di atas, cenderung mudah memandang rendah orang yang ada di bawah. Tidak semua, tapi kecenderungannya seseorang yang ada di atas cenderung mudah memandang rendah orang yang ada di bawah. So ketika lu akhirnya memutuskan untuk menjadi orang yang membangun hubungan dengan anak orang kaya, jangan heran one day dia atau keluarganya akan merendahkan lo atau merendahkan keluarga lo suatu saat nanti. That's the reality. Hidup tidak semulus seindah cerita film. No. Lu harus menghadapi realitanya. Itu yang gue bilang, tanpa lu sadar, psikologis lu berubah. Psikologis lu tidak lagi sehat. Psikologis lu mulai terganggu karena merubah karakter lu, cara lu berperilaku. Ya. That's why lu suka posting makan di tempat-tempat yang oke, yang hype. Kenapa? Karena seperti lu sedang mau menunjukkan bahwa lu punya gaya hidup dan lifestyle seperti yang ada di film. So, pelan-pelan. Gue lagi bicara sesuatu yang ketika lu konsumsi berlebihan, it's change you. Itu merubah lu dan lu gak sadar.
Karena manusia hanya akan jadi di mana mereka menghabiskan waktunya. Kalau lu banyak menghabiskan waktu lu mengkonsumsi drama, that's why hidup lu penuh dengan drama. Penuh dengan drama hidup lu. Kisah cinta lu penuh dengan drama, persahabatan lu penuh dengan drama, selek berantem lu tuh drama banget. Kecewa lu sama orang tua lu tuh drama banget. Semuanya lu dramatisir. Kenapa? Karena yang lu konsumsi every hours, every day, every week, bahkan every month, sesuatu yang drama. Output lu hanya akan ditentukan oleh input lu. Input lu drama, keluar lu drama, sikap lu drama banget. Bisa paham sampai di sini ya? Gua nggak lagi marah-marah. Gua bicara ini ke guys, I love you. Trust me, I love you. So, gue harus sampaikan. Oke. Sedikit gue cerita. Kalau gue bilang tadi gue orang yang pernah cukup halu. Banyak banget film Korea yang gue tonton. Bukan cuma drama Korea sih. Dan drama barat juga. Film-film drama yang gue konsumsi banyak juga. Nah, tanpa gue sadari, itu membuat gue jadi orang yang halu. Oke, gue sedikit berbagi aja. Believe it or not, gue pernah suka sama seorang perempuan dan ngejar perempuan ini 8 years, 8 tahun. Mungkin dulu gue berpikir that's love, itu cinta. Cinta itu berkorban, berjuang, bertahan. Ya, gue berpikir seperti itu. Sampai akhirnya puji Tuhan, Tuhan baik dan Tuhan membuat gue tersadar, bahwa gue halu. Gue belajar itu semua dari standar film-film drama yang gue tonton, bagaimana tentang cinta itu berjuang, cinta itu bertahan, itu semua ada di cerita film, di kisah drama yang gue konsumsi. Sehingga gue menganggap cara gue ini adalah cara yang ideal to show true love. Mungkin teman-teman gak seperti gue. Gue mah gak kayak lu, Met. Lu mah gila, oke. Lu mungkin gak kayak gue. Tapi kalau ya lu udah ada di hal-hal yang gue bilang tadi, lu on the way ke sana. Lu on the way ke sana. Lu mulai tidak realistis dengan kehidupan lu, dengan keadaan dan situasi lu. Oke. Hal yang sederhana. Sorry. Jangan salah paham. Coba mulai tanyakan ke dalam diri lu masing-masing. Kenapa lu harus pakai gadget flagship? Why? Buat yang perempuan. Kenapa HP lu harus iPhone? Kenapa kalau HP lu Samsung harus seri S? Why? Kalau ternyata penggunaan lu cuma sebatas sosmed dan WhatsApp. Why? Kenapa? Kenapa desain dengan gambar Apple itu sangat menghibur lu ketika lu foto di cermin dan ada lambang Apple? Why? Gue tanya kenapa? Karena itu yang lu konsumsi. Ketika lu konsumsi drama, lu melihat kehidupan mewah. Kehidupan yang excellent, kehidupan yang luar biasa. Dan lu ingin ada di situ, dan lu ingin punya citra seperti itu. Di lingkungan lu, di komunitas lu. That's why lu harus pakai barang yang oke, gadget yang bagus, supaya ketika lu mungkin lagi makan atau lagi dinner dengan teman-teman lu atau dengan pacar lu bisa taruh gadget lu dengan sebuah desain yang oke dan lambang yang prestis, yang semua orang tahu bahwa ini bukan brand sembarangan. Lu mencoba mengadaptasi apa yang lu lihat. Diri lu belajar untuk melakukan itu tanpa lu sadari. Output lu, tindakan lu ditentukan oleh input lu. Yang lu tonton kemewahan. Itu sebabnya yang lu berusaha tampilkan kemewahan. Beruntung buat yang punya orang tua yang masih bisa memfasilitasi lu dengan barang-barang yang oke dan branded dan mahal. Tapi bagi banyak yang tidak bisa punya kesempatan seperti itu, akhirnya mereka mencari jalan lain. Itu sebabnya cukup banyak kita dengar remaja-remaja yang akhirnya jual diri, jadi pelakor atau whatever is that. Why?
output mereka, tindakan mereka, keinginan mereka, mimpi mereka, cita-cita mereka semuanya ditentukan oleh apa yang masuk. Tidak ada yang salah dengan mengkonsumsi drakor, itu hiburan. Tapi ketika waktu dan jam lu habis untuk mengkonsumsi drakor, hidup lu drama banget. Percaya sama gua. Sebentar sedikit kita menyimpang ke dalam dunia game. Buat lo yang suka main game, buat lo yang suka main whatever is that, Mobile Legends, PUBG, tidak ada yang salah dengan main game. Game permainan diciptakan memang untuk bermain. Tujuan daripada bermain adalah biar lu relax dan lu santai dan lu terhibur dan lu tidak stres. Tapi seperti yang gue bilang tadi, apa yang masuk, itu yang keluar. Apa yang masuk, itu yang keluar. Kalau yang masuk dikit-dikit games, that's why your life it's like a game. Itu sebabnya hidup lu seperti permainan. Lu kesulitan untuk serius untuk suatu hal. Lu kesulitan serius untuk mimpi dan cita-cita yang pengen lu kejar. Bahkan ketika ditanya, mimpi lu apa? Lu nggak tahu. Why? Kenapa lu nggak tahu? Karena lu menganggap hidup itu seperti permainan. Kalau lu sadar betapa serius dan pentingnya masa muda dan masa remaja lu nggak main-main sama hidup lu. Lu harus tahu apa yang mau lu bangun, apa yang mau lu kerjakan. Bahkan kelak pernikahan seperti apa yang mau lu bangun. Lu harus pikirkan dari sekarang. Bukan, gue masih kecil, masih sekolah. No. Gue kasih tau satu hal sama lu, 90% pasangan pernikahan yang hubungannya rusak, hancur, bahkan yang pacarnya hamil di luar nikah karena waktu sekolah dan waktu seumur lu pikirannya sama kayak lu dan mikir gini, itu nantilah. Lu pikir hidup itu game. Hey, hidup itu bukan game. Game lu kalah, lu bisa ulang, bisa restart. Hidup lu gak bisa ulang. Makanya gue gak setuju dengan orang yang bilang time is money. Waktu adalah uang. Hey, uang bisa dicari, tapi waktu nggak bisa diulang. Kesempatan yang lo punya sekarang belum tentu bisa lo dapatkan lagi. Jangan main-main sama kehidupan lo. Kenapa lo bisa main-main sama kehidupan lo? Kenapa lo bisa cengengesan sama hidup lo? Kenapa lo bisa bercanda dengan masa muda lo? Sederhana, karena lo waktu lo habis hanya untuk main game. Game yang masuk ke dalam diri lo, input lo game, so keluar lo game. Yang keluar dalam diri lo hidup yang main-main, hidup yang bercanda, hidup yang nggak punya tujuan. Ya lo jalanin aja. Lu mungkin berpikir, gue nggak seperti itu kok. Oke, gue buktikan. Itu sebabnya banyak di antara kita, banyak di antara lu semua, yang memulai pacaran di usia remaja, padahal hubungan berpacaran belum menjadi kebutuhanmu. Ya, sorry, gue bukan merasa menghakimi. Lu pacaran di usia SMP atau di usia SMA, gue tanya, goalnya apa? Biar apa? Apakah itu kebutuhan lu? Enggak. Itu memuaskan ego lu, keinginan lu. Kenapa? Karena itu inputnya. Lu nonton film drama, percintaan, yang masuk percintaan. That's why lu pengen bercinta. Lu suka game yang memuaskan ego lu, game yang membuat lu senang. That's why lu membangun hubungan percintaan karena lu pikir itu menyenangkan. Akhirnya hubungan lu, tujuan lu, goal hubungan berpasangan lu adalah goalnya kesenangan. That's why gak heran banyak remaja yang akhirnya jatuh dalam dosa seksual karena itu bentuknya kesenangan. Kenapa? Karena itu yang masuk. Hey, gue mau kasih tau sama lu semua. Kalau tujuannya cuma nongkrong bareng, jalan bareng, nonton bareng, makan bareng, lu gak perlu pacaran. Lu bisa lakukan itu kepada teman lu. Bener gak? Kecuali lu pengen melakukan lebih dari itu atau diperlakukan lebih dari itu. Apa itu? Lu pikir sendiri. Sesuatu yang sekedar di luar, makan bareng, nongkrong, ngobrol bareng, ya. That's why remaja sekarang rasa berpacaran mereka aneh. Pacaran mereka it's not about knowing each other, but about getting fun together. Lu ngerti maksud gue? Pacaran remaja sekarang itu bukan tentang saling mengenal satu sama lain, tapi tentang
bersenang-senang bersama. Itu sebabnya kalau mereka punya waktu bersama, mereka pikirin kesenangan apa yang harus kita lakukan. Apa hari ini kita mau lakukan? Kita mau makan enak, kita mau nonton. Tidak ada yang salah dengan getting fun together. Tapi itu menjadi tujuan utama. Ini yang berbahaya. Sehingga banyak orang yang hubungannya akhirnya hancur dan rusak. Bahkan pernikahan rusak hanya karena satu hal. Tidak menyenangkan lagi. Tidak fun lagi. Dan tidak bisa fun together lagi. That's why mereka cari fun with another person, dengan orang lain. Karena udah nggak fun lagi. Ketika fun itu hilang, dengan mudahnya mereka bilang, udah nggak ada kecocokan di antara kita. Bodoh kan? Menurut gua bukan yang nggak cocok. Tapi karena lu udah nggak merasa senang. Karena yang lu buru, yang lu kejar adalah sebuah kesenangan. Itu target lu. Itu yang lu pelajari dari film, dari game. Karena film drakor dan game sama-sama memberi kesenangan. Kesenangan ini yang terus lo konsumsi dan lo habiskan setiap jam-jam dan hari-hari lo untuk mengkonsumsi kesenangan. That's why output lo, tindakan lo keluar lo adalah memburu kesenangan. Bagaimana hari-hari ini gue senang? Bagaimana hari-hari ini mood gue senang? Dan tanpa disadari, lu menjadi remaja yang rapuh. Kenapa rapuh? Lu jadi remaja yang tidak bisa handle ketika lu dalam situasi nggak senang. Ya. Itu sebabnya banyak remaja yang akhirnya ketika ada mengalami hal yang nggak enak dan pahit dan tidak menyenangkan, akhirnya mereka kenal narkoba. Ada yang ketika mereka akhirnya tidak mengalami hal yang tidak menyenangkan, ketika galau, ketika dikecewakan, ketika disakiti, akhirnya mereka kenal bajingan yang membawa mereka kepada dosa. Yang membawa mereka mengenal dosa. Karena bajingan ini bisa membawa mereka kepada kesenangan, bisa menghibur mereka. Mereka menjadi orang yang rapuh dan mudah ditaklukkan. Ini berbahaya. Gue mengalami masa remaja yang cukup berantakan gara-gara gue gila game. Waktu-waktu gue habis untuk main game, begadang di warnet, dulu zamannya warnet. Begadang tiap hari di warnet, gue main game. Tapi puji Tuhan ya, ini puji Tuhannya. Saat itu Tuhan udah membawa gue mengenal musik. Jadi waktu itu gue udah mulai suka main musik. That's why kenapa sekarang gue bisa hidup and I can pay my bill. Tuhan selamatkan hidup gue. Makanya kalau sampai hari gue nongkrong, teman-teman gue ngelihat handphone gue, Matt, kalau di handphone lu nggak ada game, ya cukup lama gue harus bertobat dan meninggalkan dunia itu karena dulu gue rusak di situ. Dan gue nggak mau berusaha untuk tidak mau masuk lagi dalam dunia game dan mengorbankan masa depan gue karena gue kalau udah main game gue pasti autis. Bukan berarti game salah, jangan salah paham. Bukan berarti game salah, bukan berarti drakor salah. Tapi mengkonsumsi terlalu banyak sampai waktu-waktu lu habis. Itu berbahaya. Nah, terus harusnya waktu kita habis buat apa? Yuk, gue pengen kita sekarang buka satu ayat Alkitab. Yang gue yakin kita semua udah sama-sama tahu, karena ayat ini sering gue bagiin juga sama teman-teman. Biarlah ayat ini mengingatkan kita. Mazmur 1, kita buka Mazmur 1. Mazmur yang pertama, ayat yang pertama. Kalau teman-teman yang nggak sempat buka Alkitab atau menikmati ini melalui handphonenya, yuk nggak apa-apa. Ayatnya biar akan tampil di layar, bisa lihat di layar. Mazmur 1, ayat yang pertama. Kita baca sampai ayat ketiga. Ayat pertama sampai 3. Mazmur 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Tangkap ini. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wow. Apa saja? Apa yang mau lo lakuin?
doing business, make good relationship, semua berhasil, nggak akan gagal. Ya, nggak akan gagal. Kenapa? Karena dibilang begini, ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Dia selalu produktif, selalu ada buah yang keluar dalam dirinya. Saya mundur ke ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya orang-orang yang waktunya habis hanya untuk merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Inputnya itu firman Tuhan. Ketika inputnya firman Tuhan, wow. Guys, firman Tuhan tuh hebat. Kenapa? Karena semesta raya ini dijadikan oleh firman Tuhan. Alkitab bilang, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Firman yang hebat ini, kalau terus masuk ke dalam input lu, itu yang lu baca, itu yang lu renungkan, maka output lu, wow. Kalau hal hebat yang masuk, yang keluar semua hal hebat. Semua yang keluar hal hebat. Sikap diri lu, etika lu, moral lu, semua hal hebat. Itu sebabnya Alkitab bilang, apapun yang diperbuat pasti berhasil. Kenapa? Karena yang masuk hal hebat. Input lu tuh hal-hal hebat. Output lu pasti hal-hal hebat. Nggak mungkin hal-hal yang remeh. Nggak mungkin hal yang kecil. Nggak mungkin. Why? Karena firman Tuhan tuh bicara hal yang besar. Something great. Lu mungkin nggak ngerti. Tapi iblis jahat. Iblis nggak pengen ada generasi yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. That's why dia buat siang dan malam kita sibuk dengan game dan drakor. Teman-teman renungin. Berapa jam lu bermain game? Berapa jam lu mengkonsumsi drakor? Berapa jam lu baca Alkitab? Nggak pernah. Jangan heran ketika nanti hidup lu gagal, hidup lu berantakan, hidup lu game, hidup lu penuh dengan permainan, hidup lu dimainin orang, hidup lu dipermainkan orang. Hidup lu drama. Lu jadi orang rapuh. Postingan-postingan lu, postingan-postingan galau. Why? Karena itu yang lu konsumsi. Masa remaja lu rusak. Tanpa lu sadari. Ketika lu mengkonsumsi hiburan, dia menjadi hiburan. Tapi ketika lu konsumsi berlebihan, itu menjadi orang yang akan membunuh masa depan lo, bukan lagi hiburan. Seperti makanan yang gue bilang tadi. Lu gak makan mati, lu makan berlebihan, lu mati. Lu konsumsi hiburan, lu terhibur. Lu konsumsi psikologis lu sehat, mental lu sehat. Lu konsumsi berlebihan, psikologis lu sakit, mental lu sakit. Lu mulai bangun standar-standar. Atau bahkan ada beberapa orang yang lebih memilih jangan salah paham, tidak ada yang salah dengan hidup sendiri atau jadi jomblo, nggak ada yang salah. Tapi ada orang-orang yang menjadi jomblo bukan karena memang dia belum mau berpacaran, tapi karena ada orang-orang yang memang menerapkan sebuah standar-standar yang ya dia ciptakan sendiri, yang sebenarnya dia ciptakan dari apa yang masuk input. Karena output kita hanya akan ditentukan oleh input kita apa. Kalau lu pengen punya hidup yang luar biasa, masa depan yang hebat, hey, habiskan masa remaja dan masa muda lu buat merenungkan Taurat Tuhan, firman Tuhan. Jangan waktu lu habis hanya untuk drakor-drakoran yang akhirnya ketika lu habis hanya untuk drama-dramaan yang banyak mengajarkan tentang percintaan, itu sebabnya lu gila bercinta. Maksud gue gila bercinta apa? Lu menghabiskan masa muda dan remaja lu untuk berpacaran. Kalau lu menghabiskan masa muda lu untuk merenungkan firman Tuhan, lu akan menjadi orang hebat yang disukai banyak orang. Tapi kalau lu banyak menghabiskan waktu lu hanya untuk berpacaran, lu hanya akan berakhir menjadi orang yang memiliki banyak mantan. Kalau itu yang suka lu lakukan, kalau itu menjadi goal lu, ya go ahead, pilihan hidup di tangan lu. Tapi gue cuma mau ingetin satu hal. Hati-hati dengan apa yang lu hati-hati dengan apa yang masuk. Hati-hati dengan apa yang lu konsumsi. Sama hal dengan hal yang lu makan. Kalau hal yang lu makan adalah makanan-makanan yang gak sehat, badan lu gak sehat. Tapi kalau lu mulai punya program, lu atur, lu jaga makan lu, nutrisinya lu atur,
Jumlah karbohidratnya bahkan mungkin lu hitung. Makanan yang baik makanan baik yang masuk ke dalam badan lu, maka yang keluar adalah output yang baik. Badan yang bagus yang lu miliki, yang membuat lu bangga sendiri, yang akibat daripada kalau lu punya badan bagus apa? Lu pakai baju murah pun kelihatan bagus. Kenapa? Karena badan lu bagus. Lu nggak perlu jadi orang terobsesi dengan sebuah branding tertentu. Ya, lu nggak perlu tutupi kekurangan lu dengan barang mahal. Karena lu udah punya badan yang bagus. Kenapa lu punya badan yang bagus? Karena lu jaga yang masuk ke badan lu. Lu jaga makanan. Sama halnya dengan kehidupan lu. Kalau lu jaga input lu adalah yang masuk adalah firman Tuhan. Pengajaran tentang firman. Perenungan tentang firman siang dan malam. Yang keluar adalah hal-hal hebat. Hal-hal luar biasa yang memberkati banyak orang. Hal yang membuat apapun yang lu perbuat berhasil. Alkitab bilang perbuat berhasil. Artinya begini, lu usaha berhasil, lu bisnis berhasil, kuliah lu berhasil. Lu nikah, pernikahan lu berhasil. Gak akan gagal. Lu punya anak, nanti lu didik anak lu pun pasti berhasil. Gak ada yang gagal. Why? Karena Tuhan gak pernah jilat ludahnya sendiri. Kalau dia bilang A, demikian jadi A. Seperti dia bilang, jadilah terang maka terang itu jadi. Dan saat ini dia pun berfirman, dia kasih tahu. Orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, apapun yang diperbuat, pasti berhasil. So guys, putuskan. Apa yang mau lo konsumsi? Waktu dan jam-jam lo mau habis untuk apa? Untuk game? Untuk drakor? Atau lo mulai bikin schedule? Bikin schedule. Gue gak mau waktu gue tiap hari nonton drakor. Misalnya gue cukup seminggu 2 kali. Selebihnya, lakukan hal-hal yang kreatif, hal yang produktif. Dan yang paling penting, jangan pernah lalaikan waktu baca Alkitab dan perenungan firman Tuhan. Hauslah akan firman Tuhan. Di zaman pandemik ini, hampir banyak gereja bikin ibadah online. Kalau bingung, tinggal ketik banyak, mau lu mau gereja mana, lu tinggal ada semua. Lu bisa belajar banyak hal. Dan ketika itu terus yang masuk, lu jadi orang yang hebat. Orang hebat yang diinginkan banyak orang. Bukan jadi mantan banyak orang. Salam kerajaan terang. Next G, God bless you all.